Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dini waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil kerja kelompok kami yang berjudul tekstual, kontekstual, dan perbandingan mazhab. Adapun isi dari makalah kami, bab 1 yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan metode penulisan. Bab kedua yaitu pembahasan yang berisikan definisi tekstual, definisi kontekstual, dan pengertian perbandingan mazhab. Dan bab yang terakhir yaitu bab 3 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan pertama yaitu metodologi tekstual. Tekstual dapat diartikan mengacu pada teks. Metodologi tekstual menekankan pada signifikan teks-teks sebagai kajian Islam dengan merajuk pada sumber-sumber suci dalam Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Pemahaman hukum mengacu pada adanya yang tertera dalam Al-Quran ataupun hadis. Tidak memandang latar belakang sosial dan kultur masyarakat dan faktor yang melatar belakangi permasalahan yang terjadi. Masuk ke pembahasan kedua yaitu metodologi kontekstual. Metodologi kontekstual merupakan metode untuk memahami dalam kerangka konteksnya, baik ruang dan waktu. Pendekatan ini merupakan perangkat komplementer yang menjelaskan motif-motif kesejahteraan dalam ritual Islam. Untuk memperkuat asumsi bahwa Islam merupakan entitas yang komprehensif, yang melingkupi elemen normatif dan elemen praksis. Selain itu, menepis pandangan bahwa Islam itu radikal dan keras. Metode ini juga mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis, akan tetapi dipahami secara berbeda dengan metodologi tekstual, dilihat dari waktu, latar belakang sosial, kultur budaya, serta faktor penyebab dan akibatnya. Kata kontekstual secara bahasa berasal dari kata konteks yang secara rinci mengandung dua arti. Arti yang pertama yaitu bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Dan arti yang kedua yaitu situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam tentang mujtahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan. Kemudian membandingkan dalil-dalil tersebut agar setelah didiskusikan tampak pendapat mana yang lebih kuat dalilnya. Baiklah, masuk ke bab 3 yaitu penutup. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengan misalnya latar belakang tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan atau tekstual. Pemahaman dan penerapan hadis dilakukan secara kontekstual dilakukan bila di balik teks sesuai hadis ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana yang tekstual, namun harus dimaknai secara kontekstual. Sekian presentasi kami hari ini dari kelompok 5. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.